2025, kabar perceraian figur publik nyaris nggak ada jeda. Tapi perceraian bukan cuma milik selebritas. Data terakhir menunjukkan ini adalah fenomena nasional. Dan yang mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir, nunjukin mayoritas perceraian diajukan oleh istri alias cerai gugat. Bahkan jumlahnya konsisten lebih besar, sampai sekitar 3 kali lipat dibanding cerai talak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena perceraian di Indonesia saat ini? Tingginya angka perceraian masih menjadi persoalan serius dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum masuk ke penyebabnya, kita lihat dulu datanya dari tahun ke tahun. Per September 2025, putusan perceraian sudah mencapai sekitar 317.000 kasus. Kalau ditarik ke tahun-tahun sebelumnya, angkanya cenderung stabil tinggi, di kisaran 300 hingga 400.000 kasus per tahun. Bahkan sempat memuncak pada 2022 di kisaran 500.000. Kalau dilihat lagi dari sebaran wilayahnya, angka perceraian tertinggi secara konsisten tercatat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan dari semua kasus perceraian ini, satu hal yang paling menonjol. Mayoritas justru dilakukan oleh istri, bukan oleh suami. Cerai gugat konsisten mendominasi. Jumlahnya bahkan bisa mencapai 3 kali lipat dibanding cerai talak. Kondisi ini menunjukkan satu hal, perempuan kini semakin berani mengambil keputusan untuk keluar dari relasi yang dirasa tidak seimbang. Perempuan bisa berani itu kan karena banyak faktor juga. Ada faktor pendidikan, ada faktor juga yang terutama yang kedua adalah jaminan perlindungan secara hukum ya. BPS mencatat pada 2024 faktor penyebab terbesar perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dengan lebih dari 251.000 kasus. Masalah ekonomi di posisi kedua dengan lebih dari 100.000 kasus. Dan faktor lainnya adalah meninggalkan salah satu pihak dan KDRT. Faktor ekonomi memang menjadi faktor yang sangat dominan untuk mengatakan bahwa perceraian karena konflik berkepanjangan itu karena faktor ekonomi, tapi juga bisa karena perselingkuhan ya Mas, bisa ada juga banyak kasusnya, kasus perselingkuhan seperti itu. Isu perselingkuhan atau adanya orang ketiga belakangan memang jadi sorotan. Perselingkuhan bukan hanya mengakhiri kepercayaan, namun juga menghancurkan kondisi mental dan fisik. Saya merubah nggak bisa tidur nyenyak, saya nangis terus, saya khawatir pokoknya pada saat itu. Jadi kesehatan saya pun juga terganggu. Saya terkena stroke yang membuat setengah dari bagian tubuh saya itu tidak bisa digerakkan dan saya butuh waktu. Saya sampai terkena serangan jantung yang membuat saya harus operasi jantung pada saat itu. Siapapun yang menjadi korban saat ini, saya cuma mau mereka jangan menyalahkan diri mereka sendiri gitu. Karena pada saat itu yang membuat saya hancur, karena saya menyalahkan diri saya sendiri. Selain faktor-faktor tadi, perceraian public figure juga ikut memengaruhi cara masyarakat memandang perceraian. Kurang lebih begini penjelasannya. Penelitian Busho 2024 di Psychology Today menunjukkan paparan perceraian selebritas dan influencer di media sosial bisa menormalisasi perceraian, terutama ketika ditampilkan secara dewasa, damai, dan tanpa stigma. Misalnya, tetap mengasuh anak bersama atau berpisah baik-baik. Studi lain oleh Dermot dan kawan-kawan pada tahun 2013 juga menemukan bahwa keputusan sosial seperti perceraian bisa menular secara sosial. Artinya, berada di lingkungan yang banyak perceraian dapat membuat seseorang lebih mudah mengambil keputusan serupa karena ada contoh nyata kehidupan pasca perceraian yang terlihat lebih stabil. Tapi apa yang terlihat viral di media sosial ternyata menyimpan fakta berbeda. Menak Nasaruddin Umar menyatakan angka perceraian tercatat menurun. Tren positif ini dianggap berkat gerakan bimbingan perkawinan yang makin serius mempersiapkan fondasi mental dan sosial para calon pengantin. Jadi dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah agar memiliki ketahanan keluarga yang baik, Direktorat Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah itu melakukan 3 hal tadi itu. Jadi bimbingan pranikah, bimbingan perkawinan, dan bimbingan pasca akad nikah.
Dan pada akhirnya perceraian bukan soal siapa yang benar atau salah, menang atau kalah. Ini tentang relasi, perlindungan, dan pilihan hidup masing-masing. Setiap akhir membawa pelajaran, dan setiap langkah menuju keputusan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang layak dihargai, karena hidup terus berjalan.